Nabila Olivia Putri dengan NIM 043. Saya Tarik Syarani dengan NIM 044. Saya Natasha dengan NIM 058. Saya Rinda Fauzia dengan NIM 063. Baiklah, kami di sini akan memaparkan materi tentang apa sih tadi? Apa dulu? Aku tahu, yaitu tentang Paradigm. Baiklah, berikut pemaparannya. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang pengertian dan klasifikasi biaya. Biaya adalah jumlah uang yang diberikan untuk membeli barang atau jasa yang diharapkan agar bermanfaat bagi perusahaan saat ini atau akan datang. Jadi, dapat disimpulkan biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan untuk menguntungkan di masa depan. Ada 4 unsur definisi biaya. Yang pertama, biaya adalah kehilangan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. Yang keempat, pengorbanan tersebut untuk bertujuan tertentu. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, keterusan biaya. Yang kedua, perilaku biaya. Yang ketiga, fungsi pokok perusahaan. Yang keempat, elemen biaya produksi. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Perilaku biaya menggambarkan pola variasi aktivitas terhadap perubahan biaya. Berdasarkan perilaku ini, biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya yang jumlahnya total berubah sebanding dengan tingkat perubahan aktivitas disebut dengan biaya variabel. Contohnya, saat biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Semakin tinggi tingkat produksi, semakin tinggi juga biaya bahan baku dan tenaga kerja. Biaya jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Dalam rentang waktu tertentu disebut biaya tetap. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki biaya tetap dan biaya variabel. Materi selanjutnya adalah tentang konsep dasar variable costing. Variable costing adalah metode perhitungan biaya yang hanya membebankan biaya manufaktur variabel seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel pada produk. Sementara overhead tetap dianggap sebagai bahan periode dan tidak dimasukkan dalam biaya produk. Sebaliknya, absorption costing membebankan semua biaya produksi termasuk overhead tetap ke produk. GAAP mewajibkan absorption costing untuk pelaporan eksternal, namun variable costing berguna untuk pengambilan keputusan dan pengendalian internal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dengan variable costing. Penyajian laporan rugi laba full costing menggunakan pendekatan fungsional. Laporan rugi laba full costing adalah laporan rugi laba yang diperuntukkan pihak ekstrim atau sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penyajian laporan rugi laba variable costing menggunakan format contribution margin. Laporan dengan format seperti ini hanya digunakan oleh pihak manajemen. Seperti yang tertera pada layar, terdapat laporan harga pokok penjualan untuk tahun 2019 pada variable cost dan full cost, di mana persediaan awal produk jadi variable cost sebesar 86.500, biaya produksinya mencakup bahan baku sebesar 150, tenaga kerja langsung 100, dan overhead variabel sebesar 96.000. Overhead tetap tidak ada, maka biaya produksinya adalah 150 ditambah 100 tambah 96, yaitu 346.000. Kemudian barang siap jual, persediaan awal ditambah dengan biaya produksi, yaitu hasilnya itu sebesar 432.500. Kemudian persediaan akhir produk jadi yaitu 121.100.
harga pokok penjualannya adalah 432.500 dikurangi dengan 121.100, maka dapatlah HPP-nya pada variabel cost 311.400. Kemudian laporan harga pokok penjualan pada full cost, yaitu persediaan awal produk jadinya 126.500, biaya produksi mencakup bahan baku sebesar 150.000, tenaga kerja langsung 100.000, overhead variabel 96.000, dan overhead tetap sebesar 160.000. Maka untuk biaya produksinya yaitu 150 ditambah 100 ditambah 96.000 ditambah 160.000, yaitu totalnya itu 506.000. Kemudian barang siap jual, yaitu persediaan awal ditambah dengan biaya produksi, maka didapatlah totalnya sebesar 632.500. Kemudian persediaan akhir produk jadi sebesar 177.100, maka HPP-nya adalah 632.500 dikurangi dengan 177.100, maka didapatlah HPP pada full cost sebesar 455.400. Kemudian untuk laporan laba rugi pada variabel cost, yaitu penjualan 9.000 dikali 150 rupiah, yaitu 1.350.000. Kemudian HPP-nya 311.400. Kemudian overhead kurang dibebankan tidak ada, HPP sungguhnya tidak ada. Biaya operasi variabelnya itu sebesar 135.000. Kemudian total biaya variabel yaitu sebesar 311.400 ditambah dengan 135.000, maka didapatlah total biaya variabel 446.400. Kemudian laba kotor tidak ada, laba kontribusinya yaitu penjualan dikurangi dengan total biaya variabel, maka dapat hasilnya 903.600. Kemudian biaya periode atau biaya operasi, yaitu biaya operasi variabel tidak ada, biaya produksi tetap sebesar 200.000, biaya operasi tetap sebesar 500.000. Total biaya periodenya adalah 200 tambah 500 sebesar 700.000. Kemudian rugi bersihnya, laba kontribusi dikurangi dengan total biaya periode, maka dapatlah 203.600. Kemudian untuk full cost, penjualannya 9.000 dikali 150 sebesar 1.350.000, HPP-nya 455.400, overhead kurang dibebankan 40.000, HPP sesungguhnya didapat dari 455.400 ditambah dengan 40.000, maka dapatlah 495.400. Kemudian laba kotor operasi sebesar 854.600. Kemudian total biaya periode atau biaya operasinya, yaitu biaya operasi variabel sebesar 135.000, biaya operasi tetap sebesar 500.000, maka total biaya periodenya adalah sebesar 635.000. Kemudian untuk laba atau rugi bersih didapatkan dari penjualan 1.350.000 dikurangi dengan 495.400 dikurangi dengan 135.000 dikurangi dengan 500.000, maka didapatlah 219.600. Baik, materi yang selanjutnya adalah hubungan produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara biaya variabel dan biaya absorpsi menyebabkan perubahan dalam hubungan antara produksi dan penjualan. Jika lebih banyak unit yang diproduksi daripada yang dijual, persediaan akhir akan meningkat dibandingkan persediaan awal. Ini berarti bahwa persediaan awal dan unit yang diproduksi lebih besar dari unit yang terjual. Biaya absorpsi menetapkan berapa biaya tetap dari periode berjalan ke persediaan akhir yang dibawa ke periode berikutnya. Selain itu, unit yang diproduksi dan yang tersisa di persediaan akhir memiliki semua biaya overhead tetap yang ditambahkan ke dalamnya.
Oleh karena itu, beban biaya overhead tetap dalam periode berjalan lebih kecil untuk biaya absorpsi daripada untuk biaya variabel. Sebaliknya, jika unit yang dijual itu melebihi unit yang diproduksi, persediaan akan menurun. Ini berarti biaya absorpsi memindahkan biaya overhead tetap dari persediaan awal ke periode berjalan, yang menyebabkan laba biaya absorpsi lebih rendah daripada laba biaya variabel. Maka dapat disimpulkan bahwa jika produksi lebih dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih dari laba bersih variabel. Jika produksi kurang dari penjualan, maka laba bersih absorpsi kurang dari laba bersih variabel. Dan jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi akan sama dengan laba bersih variabel. Perlakuan overhead pabrik tetap pada kalkulasi biaya aborsi. Kalkulasi biaya aborsi, overhead pabrik tetap harus dibebankan ke unit yang diproduksi. Hal ini akan menyebabkan dua masalah. Masalah yang pertama yaitu bagaimana kita mengkonversi overhead pabrik yang telah dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin terhadap overhead pabrik yang telah ditetapkan untuk unit yang akan diproduksi. Misalnya, diketahui jam kerja langsungnya sebesar 0,25 dan tarif overhead pabriknya sebesar $12, maka akan didapatkan overhead pabrik tetapnya sebesar $3 didapat dari 0,25 jam tadi dikali $12. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan apabila overhead pabrik aktual tidak sama dengan overhead pabrik yang akan dibebankan? Kita harus menghitung overhead pabrik tetap yang akan ditetapkan dan yang akan dibebankan kepada unit yang akan diproduksi. Selanjutnya, total overhead pabrik yang akan ditetapkan dibandingkan dengan overhead pabrik aktual. Apabila kelebihan atau kekurangan dari overhead pabrik yang ditetapkan tidak material, maka overhead pabrik tetap akan dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Kalkulasi biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Kalkulasi biaya variabel ialah suatu metode yang mana hanya memperhitungkan biaya variabelnya saja. Evaluasi terhadap manajer seringkali dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka, yaitu bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan laba yang akan direncanakan seringkali digunakan untuk petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Misalnya, seorang manajer itu bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan sementara biayanya tidak berubah. Maka laba yang akan meningkat melebihi periode sebelumnya dan itu menggambarkan keberhasilan manajerial tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelaporan segmen dasar kalkulasi biaya variabel. Laporan laba rugi segmen yang menggunakan kalkulasi biaya variabel memiliki satu keistimewaan di samping laporan laba rugi. Kalkulasi biaya observasi. Beban tetap dipecahkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Bagian tambahan ini menyoroti biaya yang dapat dikendalikan lawan, biaya yang tak dapat dikendalikan, dan meningkatkan kemampuan manajer untuk mengevaluasi setiap kontribusi segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Beban ini kadangkala disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau beban tetap yang dapat ditelusuri karena beban ini akan hilang apabila segmen ditutup atau dihapus. Beban tetap disebabkan oleh eksistensi segmen itu sendiri, contohnya beban penyusutan peralatan, beban gaji penyedia produksi. Beban tetap umum secara bersama disebabkan oleh dua atau lebih segmen. Beban ini juga kerap kali muncul bahkan apabila salah satu segmen dihapus, contohnya beban penyusutan pabrik dan beban gaji penyedia pabrik. Seri selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan variable costing. Keunggulan variable costing yang pertama adalah variable costing memiliki keunggulan sebagai alat perencanaan operasi. Rencana operasi atau rencana anggaran ini mencakup semua aspek kegiatan di masa yang akan datang yang dirancang untuk mencapai sasaran laba yang sudah ditetapkan. Dengan variable costing, data untuk perencanaan laba jauh lebih mudah dihimpun.
Yang kedua, variable costing bermanfaat dalam penetapan harga jual. Harga jual yang ditetapkan, perusahaan harus mampu bersaing di pasar. Jika terlalu tinggi, perusahaan bisa kalah bersaing, dan jika terlalu rendah, tujuan perusahaan untuk mencapai laba pada tingkat yang dikehendaki bisa tidak tercapai. Selanjutnya, kelemahan variable costing. Yang pertama, variable costing memiliki kelemahan berupa kesulitan dalam pemisahan biaya tetap dan variabel. Untuk menerapkan variable costing, biaya semi variabel harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Secara teori, hal ini memang mudah, namun dalam praktik seringkali tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Yang kedua, variable costing tidak dapat diterima untuk pelaporan eksternal. Harga pokok barang yang diproduksi harus mencakup semua biaya bahan baku langsung, upah langsung, serta biaya produksi tidak langsung termasuk saldo awal dan saldo akhir barang dalam pengolahan. Untuk keperluan pelaporan biaya produksi, konsep yang digunakan adalah full costing. Variable costing lebih diarahkan untuk pelaporan internal. Perbedaan tujuan ini menimbulkan perbedaan dalam perlakuan biaya produksi tetap yang akhirnya mempengaruhi penentuan harga pokok produk dan harga pokok persediaan. Dalam penentuan harga pokok produk, full costing membebankan semua elemen biaya produksi, baik tetap maupun variabel, ke dalam harga pokok produk. Sedangkan harga pokok variabel hanya biaya produksi variabel yang dibebankan. Dalam penentuan harga pokok persediaan, full costing membebankan biaya overhead pabrik tetap dengan harga pokok persediaan apabila masih ada persediaan yang belum terjual. Tari, materi yang kedua tentang apa sih? Oh iya, materi kita yang kedua tentang akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dan strategi. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen, di mana bentuk formal yang dihasilkan adalah berupa informasi yang mengacu pada pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dengan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban untuk pengendalian biaya pada pusat-pusat biaya akan memberikan penilaian objektif terhadap kinerja pusat pertanggungjawaban tersebut. Adapun menurut para ahli menyebutkan tentang pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, menurut Hansen Moen, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat. Pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Sedangkan menurut Mulyadi, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya atau pendapatan yang dianggarkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang membandingkan rencana atau anggaran dengan tindakan atau hasil sesungguhnya dari setiap pusat pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang atau suatu departemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Materi selanjutnya adalah tentang tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk membantu perusahaan memperoleh manfaat dari pelimpahan wewenang serta tanggung jawab sekaligus meminimalkan dampak negatifnya. Secara lebih rinci, tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah pertama, digunakan sebagai salah satu alat perencanaan untuk mengetahui kriteria untuk mengetahui
penilaian prestasi pada unit usaha tertentu. Yang kedua, digunakan sebagai pedoman yang penting mengenai langkah yang harus dibuat oleh perusahaan dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Yang ketiga, digunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja atau performance dari bagian-bagian yang ada dalam perusahaan, karena secara berkala top manajemen menerima laporan pertanggungjawaban dari tiap tingkatan manajemen sehingga top manajemen dapat menilai performance setiap bagian berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu selanjutnya yang keempat, membantu manajemen dalam pengendalian dan melihat penyimpangan antara realisasi dan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Setiap unit organisasi merupakan pusat pertanggungjawaban, sehingga setiap pimpinan pusat pertanggungjawaban akan memberikan informasi baik berupa anggaran maupun laporan manajemen. Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah informasi yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran, sedangkan informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, serta sebagai alat pemotivasi bagi manajer. Akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan dan bermanfaat bagi perusahaan besar yang kegiatan usahanya memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab. Adapun manfaat akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. Yang pertama, mutu berbagai keputusan menjadi lebih baik, karena keputusan dibuat oleh pimpinan yang berada langsung di tempat terjadinya isu-isu relevan. Yang kedua, mengurangi beban manajemen puncak sehingga mereka dapat lebih fokus pada konsep pengendalian manajemen yang lebih strategis. Selanjutnya, yang ketiga, bagi pimpinan pusat pertanggungjawaban, pendelegasian wewenang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pada saat perusahaan bertumbuh, manajemen puncak biasanya menciptakan berbagai wilayah tanggung jawab yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Jadi, ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban menurut Anthony dan Govin Drajan. Yang pertama yaitu pusat pendapatan, merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam unit moneter, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Yang kedua yaitu pusat biaya, merupakan pusat pertanggungjawaban di mana input atau biaya diukur dalam unit moneter, namun outputnya tidak diukur dalam unit moneter. Yang ketiga yaitu pusat laba, merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Yang keempat yaitu pusat investasi, merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja diukur berdasarkan laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas memiliki fokus pada kinerja dan tim. Tanggung jawab berdasarkan aktivitas ini diukur berdasarkan faktor keuangan dan non-keuangan atau operasional. Waktu, kualitas, dan efisiensi merupakan dimensi yang paling penting dari kinerja karena sistem ini bertujuan untuk menghasilkan produk dengan biaya yang rendah, berkualitas tinggi, dan diterima konsumen tepat waktu. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas ini dikembangkan oleh perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif dan menuntut perubahan berkelanjutan. Perubahannya dapat dilakukan pertama, pada proses perbaikan, yang kedua proses inovasi, yang ketiga adalah proses penciptaan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Kelemahan utama dari perbaikan berkelanjutan adalah tidak mampunya
menyesuaikan misi dan strategi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukannya perbaikan berkelanjutan yang terarah. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi, menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam strategi operasional, dan mengembangkan dimensi operasional menjadi 4 dimensi. Yang pertama yaitu keuangan, yang kedua pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal, yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan. Ukuran kinerja dirancang agar dapat mengkomunikasikan bisnis dan membantu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Baik, untuk materi selanjutnya adalah analisis nilai proses. Proses Value Analysis atau PVA atau analisis nilai proses merupakan landasan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Hal ini lebih memfokuskan pada akuntabilitas aktivitas, bukan pada biaya, dan hal ini menekankan maksimalisasi kinerja sistem yang luas, bukan pada kinerja individual. Analisis nilai proses membantu mengubah konsep akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dari dasar konseptual ke dasar operasional. Proses value analysis berkaitan dengan yang pertama, analisis pemacu atau driver analysis. Pemacu adalah penyebab timbulnya konsumsi sesuatu. Ada dua macam pemacu biaya atau cost driver, yaitu resource driver dan activity driver. Resource driver adalah faktor yang menjadi penyebab konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Activity driver adalah faktor yang menjadi penyebab timbulnya konsumsi aktivitas oleh cost objek. Yang kedua, analisis aktivitas. Analisis aktivitas merupakan inti dari PVA. Analisis aktivitas adalah proses pengidentifikasian, penggambaran, dan evaluasi aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi. Aktivitas dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, aktivitas berdasarkan nilai tambah atau value add activity. Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang harus dilaksanakan dalam proses bisnis atau menciptakan nilai yang dapat memuaskan para konsumennya. Yang kedua, aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value add activities. Menurut Hansen Moyen, aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang dapat dikurangi biayanya tanpa mengurangi pelayanan produsen kepada konsumen, sehingga perusahaan tetap dapat memuaskan pelayanan walaupun menghilangkan aktivitas ini tidak akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Yang ketiga, pengelolaan aktivitas. Dalam tujuan pelaksanaan pengelolaan aktivitas perlu diketahui, aktivitas bukan penambah nilai yang perlu dikurangi dan dihilangkan, serta aktivitas penambah yang perlu dijadikan efisien dalam pelaksanaannya, serta bagaimana pengelolaannya. Yang keempat, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja aktivitas dilaksanakan baik dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Pengukuran ini didesain untuk menilai bagaimana aktivitas itu dilaksanakan dan hasil yang diperolehnya. Ukuran kinerja aktivitas yang digunakan meliputi efisiensi, kualitas, dan waktu. Baik, materi yang terakhir adalah Balanced Scorecard. Menurut Daly, Balanced Scorecard atau BSC adalah konsep manajemen yang berupaya mengukur kinerja organisasi secara seimbang dari berbagai perspektif yang berfokus pada keberhasilan penerapan strategi organisasi. Menurut Mulyadi, Balanced Scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Scorecard diartikan sebagai kartu skor yang digunakan untuk merencanakan skor yang akan direalisasikan di masa yang akan datang. Sedangkan balance berarti menyeimbangkan kinerja pemimpin dari berbagai dimensi, baik jangka pendek dan jangka panjang, finansial dan non-finansial, maupun internal dan eksternal. Selama lebih dari 16 tahun pengembangannya, Balanced Scorecard telah melalui 3 tahap perkembangan. Pertama, sebagai penyempurnaan sistem pengukuran kinerja. Kedua, sebagai kerangka kerja strategis dalam perencanaan. Yang ketiga, sebagai dasar sistem manajemen kinerja karyawan yang terintegrasi. Dalam pendekatannya, Balanced Scorecard membentuk suatu kerangka yang terdiri dari 4 perspektif.
perspektif yang pertama adalah perspektif keuangan atau financial perspective. Perspektif kedua adalah perspektif pelanggan atau customer perspective. Perspektif ketiga adalah perspektif proses bisnis internal atau bisnis internal proses. Dan perspektif keempat adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau growth and learning perspective. BSC berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penetapan atau penerapan strategi. Menurut Niven dan Gaspers, terdapat beberapa hambatan umum dalam penerapan strategi. Yang pertama, berasal dari sisi visi, di mana tidak banyak orang dalam organisasi yang benar-benar memahami strategi organisasinya. Hambatan kedua berasal dari sisi manusia. Insentif jangka pendek memang dapat meningkatkan fokus organisasi, tetapi insentif terutama yang bersifat finansial sering membuat manajer mengorbankan pertumbuhan jangka panjang demi mencapai tujuan jangka pendek. Hambatan ketiga datang dari sisi manajemen. Manajemen yang baik seharusnya membina komunikasi dua arah dengan karyawan. Namun kenyataannya komunikasi ini jarang terjadi. Pertemuan untuk membahas strategi jarang dilakukan sehingga tidak ada umpan balik dari karyawan terhadap strategi organisasi. Hambatan keempat berasal dari sumber daya, di mana organisasi sering tidak mengaitkan anggaran dengan strategi yang ingin dicapai. Sekianlah pemaparan dari kelompok kami ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata,